Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita sekalian. Bapak Ibu, dalam beberapa waktu yang lalu saya sudah membagikan tokoh tentang Samuel dan juga Saul. Bagaimana dalam perjalanan selanjutnya Roh Tuhan telah mundur daripada Saul karena ketidaktaatannya, dan Tuhan meminta Samuel untuk mengurapi Daud menjadi seorang raja. Tetapi dalam bagian ini menceritakan bagaimana Saul berusaha menjaga tahtanya. Ia berusaha mengejar-ngejar Daud untuk menghabisi nyawanya. Tetapi Tuhan sungguh memelihara Daud dengan berbagai macam cara. Dalam situasi yang tidak mengenakan itu, Daud tidak melakukan kejahatan terhadap Saul. Bahkan beberapa kesempatan Daud memberikan kesempatan kepada Saul untuk tetap hidup. Dari Daud sendiri mengatakan bahwa ia tidak mau mengotori tangannya untuk menghabisi atau menimbulkan kecelakaan kepada Saul adalah raja yang diurapi Tuhan. Luar biasa. Sekalipun dia dalam kesulitan, dikejar-kejar oleh Saul sendiri untuk dihabisi nyawanya, tetapi Daud tetap menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan dengan berbuat baik kepada orang lain. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin membagikan kepada kita bagian dari BGA kami hari ini, guru dan karyawan, masih dari tokoh Daud juga. Bagaimana Daud tetap menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan dengan tetap berbuat baik kepada orang-orang di sekitarnya, sekalipun ia dalam tekanan, ia dalam pelarian. Dari 1 Samuel pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-44, saya tidak akan membacakan secara keseluruhan kepada kita semuanya. Bagaimana Tuhan itu sanggup memelihara setiap orang dengan caranya. Dalam pelarian ini Daud dan orang-orang yang mengikuti dia menunjukkan kasih setia kepada Tuhan dengan ikut ambil bagian menjaga, melindungi para pegawai Nabal di Karmel. Nabal dikenal sebagai seorang yang kaya raya di Karmel, tetapi dia juga dikenal sebagai seorang yang jahat, dursila, dan arogan. Nabal mempunyai seorang istri bernama Abigail. Abigail dikenal sebagai wanita yang cantik, bijaksana, dan rendah hati. Bapak Ibu, Nabal juga memiliki para pegawai yang peka terhadap keamanan tuannya. Luar biasa sekali. Mari kita belajar dari masing-masing tokoh ini. Dari Daud, dalam situasi ia dikejar-kejar oleh musuhnya, ingin menghabisi nyawanya, ia tetap menunjukkan kasih setianya kepada Tuhan dengan berbuat baik terhadap Nabal dan para pegawainya yang sedang menggembalakan kambing domba. Mereka melindungi. Daud kemudian ingin meminta belas kasihan, artinya mungkin dia sudah butuh makan dan minum bersama dengan pegawainya, tetapi ia mendapatkan penghinaan dari seorang Nabal. Daud bisa saja kecewa, sakit hati dengan perlakuan itu. Tetapi satu hal yang sangat menarik adalah kepekaan dari para pegawai Nabal. Mereka melihat, menyaksikan apa yang dilakukan oleh Nabal. Mereka kemudian datang kepada Abigail sebagai seorang istri. Mereka melaporkan hal-hal yang dilakukan oleh tuannya. Mereka mengingatkan, jangan sampai terjadi sesuatu yang jahat, yang merugikan keluarga tuannya. Dan Abigail mengambil tindakan untuk melindungi keluarganya. Ia menyiapkan roti dan lain sebagainya yang dibutuhkan. Kemudian ia datang menghadap kepada Daud. Apa yang dilakukannya? Ia sujud menyembah dan mengingatkan dan meminta kepada Daud, jauhlah kiranya daripadanya untuk melakukan hal-hal yang jahat itu. Daud sangat bersyukur, bahkan dia memuji Abigail. Luar biasa. Lalu Daud berkata kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel
yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Daud memuji apa yang dilakukan oleh Abigail. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Abigail bertindak hanya untuk menjaga hartanya, ia tidak akan mungkin datang menemui Daud. Ia akan membiarkan suaminya diperlakukan seperti apa yang sudah diniatkan. Tetapi Abigail tidak berdasar pada harta. Luar biasa, ia menjaga keluarganya bukan berdasarkan pada harta. Kemudian mari belajar dari para pegawai Nabal. Mereka peka terhadap apa yang terjadi terhadap majikannya. Mereka mau agar keluarga majikannya itu terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Sekalipun mereka tahu bahwa tuannya Nabal itu adalah orang yang jahat, tetapi mereka tetap memikirkan yang terbaik. Kemudian mari belajar dari sikap Nabal. Memiliki segala macam harta kekayaan dunia itu bukan menjadi jaminan untuk menjaga kehidupan kita. Nabal dengan segala harta yang dia miliki tetapi tidak dapat menjaganya dari kematian. Terbukti ketika Abigail kembali dari bertemu Daud, ia melihat Nabal sedang berpesta pora dan sedang mabuk. Abigail membiarkan Nabal sampai mabuknya hilang. Kemudian ia berbicara secara normal kepada Nabal. Ketika Nabal mendengar hal itu, jantungnya langsung membeku. Ia langsung kena serangan jantung, kalau saya boleh katakan seperti itu. Jantungnya membeku. 10 hari kemudian dia meninggal dunia. Ini bagian dari teguran Tuhan kepada seorang Nabal, bahwa kita tidak dapat mengendalikan Tuhan untuk memelihara kita, bahwa mari kita bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan ada di tangan kita. Besar ataupun kecil, kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Apapun itu, profesi apapun yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini ada di tangan kita. Yang Tuhan tahu adalah segala sesuatunya kita mengerjakannya untuk memuliakan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, jangan pernah khawatir akan pemeliharaan Tuhan. Harta yang ada di sekitar kita tidak dapat menjaga nyawa kita. Hanya Tuhan saja yang dapat memelihara kita. Jika kita melakukan segala sesuatunya berdasarkan kehendak Tuhan. Ini firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati